Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Apa kabar? Kita ketemu kembali bersama saya Bella Fauzi dalam acara Berkah Ramadan Semua Menjadi Berkah. Amin. Sebelum kita mulai acara pada hari ini seperti biasa ya, saya Bella Fauzi akan menemani Anda selama 1 jam sampai waktunya berbuka puasa nanti. Dan sebelumnya kami semua ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada sponsor acara kami, yaitu ada dari wardrobe yang saya kenakan hari ini. Ini kece sekali, adalah by Is and Hijab by Zayana yang dibuat menggunakan serat alami tencel. Selain itu ada juga Halal Travel bersama Abinaya Tour and Travel. Ada juga Le Gourmet Bread Boutique, Hanamasa, restoran Jepang pertama di Indonesia bertaraf internasional, dan pastinya kuis geprek bensu bagi berkah. Geprek bensu, harga hemat, rasa lezat. Ya, itu dia, terima kasih untuk sponsor-sponsor kita pada acara hari ini. Dan tema kita hari ini pemirsa adalah Hakikat Nuzulul Quran. Dan sudah hadir bersama saya, ini sahabat saya yang sudah tidak pernah bosan-bosan ya diundang. Ini ada A.A. Reza sudah bersama saya di studio. Assalamualaikum A.A. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar A.A? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat. Makasih loh sudah selalu ingin datang kalau misalnya kita butuh gitu untuk ngundang A.A. Iya, A.A puasa alhamdulillah lancar ya Ayah? Insya Allah. Insya Allah. Apalagi nih kita kan sebentar lagi udah mau masuk ke minggu berapa nih kita berpuasa? 15 masuk ke 16 masuk pertengahan. Jadi 16 nanti besok 16 17 udah kayak nuzul Quran. Udah kayak mau nuzul Quran ya. Wah, ini pas banget nih dengan tema kita hari ini, hakikat dari nuzulul Quran. Ya udah, kalau gitu silakan aku serahin aja ke A.A. Reza. Ya, baik, Wabila. Jadi kita ini saat ini kita menjadi pedoman kita ini adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama kali diturunkan itu pada saat Rasulullah sedang di Gua Hiro, umur 40, dan di situ ya melalui malaikat Jibril alaihissalam. Di situ Rasulullah mendapatkan pertama kali diturunkan surah Al-Alaq, di mana suruh membaca atau Iqra. Nah, di situ Rasulullah karena tidak bisa membaca, seorang ummi, makanya Rasulullah pada saat malaikat Jibril menyampaikan Iqra, Rasulullah menjawab ma'ana biqari, aku nggak bisa baca. Nah, setelah itu disitulah pertama kali Al-Quran turun. Dan Quran turun ini kejadiannya adalah di bulan suci Ramadan. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 dijelaskan syahrul ramadhan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan itu diturunkannya Al-Qur'an menjadi hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan di dalamnya ada petunjuk dan ada pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Jadi benar-benar pedoman kita ya, dan mukjizat terbesar Al-Qur'an ini. Dan Al-Qur'an ini memiliki 30 juz, 114 surah, kemudian 6.236 ayat, dan kurang lebih menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya kurang lebih 321.180 huruf. Dan diturunkannya itu kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau 23 tahun. Di masa di Makkah, surah-surah di Makkah namanya surah Makkiyah, selama 13 tahun. 10 tahun di Madaniyah. Kalau keterangan dari Al-Quran sendiri, surah Makkiyah itu kurang lebih ada 89 surah. Dan sisanya 25 surah dari yang diturunkan di Madinah. Karena kurang lebih 1.500 ayatnya di Madinah, dan kurang lebih 8 ribuan, kurang lebih 3 ribuan lagi ada di 2 ribuan lagi ada di Makkah. 5 ribuan kurang lebih. Nah, jadi kalau kita lihat Al-Quran ini, Mbak Bella, ini maka diperintahkan sama Rasulullah untuk membaca.
Karena pertama kali Rasulullah mendapatkan Al-Quran ini suruh baca. Iya, Iqra Ya, itu Iqra tadi. itu tadi. Makanya Iqra'ul Quran, kata Rasulullah, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Siapa yang suka baca Quran, maka dia akan mendapatkan syafaat pertolongan Allah di akhirat kelak dari apa yang dibacanya. Misalnya Mbak bilang baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Itu setiap huruf pun dibalas kebaikannya sama Allah. Rasulullah menyampaikan alif lam mim. Alif itu alif lam mim itu bukan satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dikali 10 kebaikan. Satu huruf. Diampuni 10 dosa, diangkat derajat 10 derajat kemuliaan. Apalagi di bulan suci Ramadan. Makanya banyak di bulan suci Ramadan orang baca Quran ya. Iya. Tadarus Quran. Nah, kalau bisa tadabbur Quran. Kita lebih yang saat ini belum bisa baca Quran, sok udah mulai nih. Karena luar biasa membaca Al-Quran itu. Karena Rasulullah menyampaikan juga khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mampu memberikan pelajaran Al-Quran kepada orang yang tidak bisa baca Quran. Nah, itu dia. Sebaik-baik kita gitu loh. Nah, jadi jangan pelit-pelit maksudnya. Kalau kita udah bisa baca Quran, ada teman kita nggak bisa baca Quran, minta diajarin, ajarin lah gitu. Walaupun kita masih Iqra 1, 2, 3, kalau sekarang kan begitu modelnya ya. Iya, Apa-apa, tidak ada kata terlambat untuk membaca Al-Quran. Iya, betul. Ya, kalau udah punya kakek-kakek nenek-nenek nggak ada terlambat. Yang pasti diniatkan lillah karena Allah, nanti cahaya-cahaya Quran itu akan sampai ke mata kita, ke hati kita, dan kita akan berjalan mengikuti, dipermudah untuk melakukan hal. Karena orang baca Quran itu ditenangkan hatinya. Iya, betul. Selain itu apa aja manfaat keutamaan kita membaca Quran di bulan Ramadan ini, apalagi kalau sampai bisa khatam gitu? Iya, khatam Quran, apalagi khatam Quran. Jadi intinya lagi nih Mbak Bella, Iqra'ul Quran wa'malu bihi. Baca Quran dan diamalkan seperti halnya Rasulullah. Rasul kan bagaikan Quran yang berjalan. Iya, diamalkan tuh. Diamalkan tuh misalnya contoh, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Oh, pertolongan Allah datangnya dengan sabar dan salat. Kira-kira gimana caranya? Ya sabar yang benar. Salat jalankan. Itu berarti diamalkan. Jadi petunjuk ini sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita kalau ada kesusahan, buka Quran aja. Nanti ada jawaban kok di situ. Iya, katanya begitu ya. Jadi karena memang petunjuk bagi kita, pedoman hidup bagi manusia, apalagi orang Islam. Betul, pedoman hidup bagi umat Islam. Saya setuju banget sama AA. Ini ternyata kita udah harus rehat dulu. Oh, siap. Nanti kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini ya. Mangga. Siap, terima kasih loh A. Pemirsa tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu Nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Miliki hunian eksklusif 2 lantai di PIK 2. Lokasi sangat dekat dengan pusat fasilitas kesehatan, ibadah, dan pendidikan sekolah. Dapatkan penawaran super istimewa. Cicilan Rp7 juta per bulannya. Unit terbatas. Dapatkan penawaran super istimewa. Cicilan Rp7 juta per bulannya. Unit terbatas. Informasi lebih detail, hubungi Marketing Galeri PIK 2 di 021 588 8000. Acara ini dipersembahkan oleh Alhamdulillah, masih di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin.
Nah, teman-teman semua, di segmen kali ini Bella mau membahas mengenai makanan. Tapi tenang aja, Bella nggak mungkin buka puasa sebelum maghrib gitu ya. Jadi maksudnya Bella mau ngomongin makanan. Siapa tahu aja nih menu-menu dari Le Gourmet ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang lagi cari hidangan atau lagi cari takjil untuk berbuka puasa nanti. Nah, daripada berlama-lama, mending langsung aja deh Bella invite. Ini dia ada sahabat Bella dari Le Gourmet, Mbak Rara. Waalaikumsalam Mbak Rara. Terima kasih ya. Thank you. Makasih sudah menyempatkan datang. Nah, jadi nih Mbak, hari ini apa nih yang baru dari Le Gourmet? Ini hampers ya? Iya, hampers lebaran. Kan bentar lagi 2 minggu lagi ya kita udah mau lebaran kan. Iya, nggak kerasa banget ya. Pasti misalnya Mbak Bella atau misalnya teman-teman di rumah pengen kasih hampers buat keluarganya atau kerabatnya, bisa calling Le Gourmet. Gitu. Bisa calling Le Gourmet. Iya. Oh, ada paket-paket hampersnya gitu? Betul, ini salah satu paketnya. Ini ada kita isinya 8 nih untuk yang large gini. Ini isinya ada kastengels, ada nastar, ada choco chip, ada spread keju, ada malam keju, enaknya. kemudian ada choco pop, kemudian ada blueberry. Kemudian ini paling favorit banget nih. Ini apa? Crispy cheese. Crispy cheese. Iya, aku juga mau dong. tenang. Belum maghrib. Oh gitu ya. Aduh, enak banget ya kayaknya ngeliatnya ya. Terus ini satu hampers ini biasanya dibanderol berapa rupiah? Mbak? Harganya 3,2 juta. Oh, oke. Tapi ya banyak juga. Iya, dan kan. rasanya tuh nggak diraguin lagi. Pokoknya, kenapa aku bilang ini paling favorit? Karena tuh bawahnya itu asin, atasnya manis. Jadi kombinasi antara kastengel sama atasnya krim-krim gitu. Pokoknya harus coba deh. Harus coba ya. Iya. Ini udah paket semuanya lengkap untuk hampers ya. Betul. Oke. Terus kalau misalnya kita pengen ngedapetin hampers ini, bisa calling atau harus datang ke bisa dua-duanya, bisa di outlet. Kita ada di mall, ada di Pondok Indah Mall, kemudian ada di Plaza Senayan, ada di Kota Kasablanka, ada di Mahakam, ada di Johar, kemudian ada di Geraha Niaga, ada di Kemang sama Senopati. Mantap. Terus kalau misalnya mau telepon juga bisa ke 725-3208. Terus bisa juga kalau bisa ngeliat nih apa nih yang ada di Le Gourmet gitu ya, misalnya kue-kuenya, cookies-cookiesnya itu bisa dilihat di website, itu lebih lengkap, itu ada di www.legourmet.co.id. www.legourmet.co.id. Tuh catat teman-teman ya. Jadi kalau misalnya lagi mau cari hidangan untuk berbuka puasa atau nanti nyari hampers untuk lebaran, nggak usah pusing-pusing, di Le Gourmet aja. Iya, betul. Thank you loh Mbak Rara. Mbak Rara kan udah capek-capek nih tadi kan datang macet-macet, mending kita ikut ngobrol-ngobrol aja yuk. Sama ini, kamu duduk di tengah aja sini. Oke, baik, siap. Sama A.A. Reza. Jadi kita Assalamualaikum. Iya nih, lagi ada A.A. Reza. Jadi kita tuh lagi ngobrol-ngobrol. Tema hari ini adalah ini hakikat dari Nuzulul Quran, Mbak. Iya. Bentar lagi ya, Nuzulul Quran tanggal 2 Juni ya, kira-kira ya. Berarti 17 Ramadan. Iya. Nah, Mbak Rara ada nggak yang mau ditanyain? Siapa tahu aja buat ibadah di bulan puasa ini ada target yang ingin dicapai gitu. Ya kan biasanya misalnya Ramadan itu kan kita biasanya mengejar ibadah nih, salah satunya baca Al-Quran kan, yang ngejar hafalan juz kayak gitu. Terus pengen nanya, manfaat Al-Quran tuh bagi kita tuh apa sih, A? Yang pasti manfaat Quran bagi kehidupan seluruh hidup kita manusia dari sejak kita lahir sampai meninggal dunia itu sudah pasti ada dalamnya. Tapi ada beberapa keterangan di Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Diturunkannya Al-Quran sebagai obat. Wa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Rahmat itu diturunkan berarti menjadi kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang berbuat baik. Berarti kalau kita sudah mampu membaca Quran, berarti saat itu pun Allah akan mencap kita, mau tidak mau kita ini dimasukkan, digolongkan menjadi orang-orang yang baik gitu ya. Dan biasanya orang yang sudah biasa membaca Al-Quran, keluarannya itu kalau ma'ruf, perkataannya harus baik biasanya ya. Baca Quran, udah nggak mau mencela lagi, udah nggak mau mencaci maki lagi, udah nggak mau gibah ya, nggak mau gibah lagi, apalagi Ramadan ya kan, nggak mau berkata-kata bohong lagi. Benar-benar Quran yang ada di dalam Quran itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan apalagi yang saya sampaikan tadi, setiap huruf itu Allah balas 10 kebaikan, diampuni 10 dosa, diangkat 10 derajat kemuliaan. Kemudian kalau misalnya kita lagi sakit ya kan, kita kan suka baca surah apa, Al-Fatihah atau dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan keyakinan.
Coba deh kalau Rasulullah kan setiap hari sebelum tidur Rasulullah membaca surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya kan? Kemudian ayat kursi, berarti surat Al-Baqarah 255. Itu Rasulullah mengangkat tangan begini, kemudian meniupkan kepada tangannya dan mengusapkan kepada seluruh badannya. Itu manfaat-manfaat Quran, ya. Jadi selain untuk hudalin nas, petunjuk bagi manusia, hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa juga, kemudian menjadi obat, pengobat jiwa, pengobat kalau lagi banyak galau baca Quran, ya Mbak Bella ya, kalau lagi galau ya, baca Quran aja coba deh. Biasanya langsung ada ketenangan gitu ya. Obat galau ya. Iya, karena baca Quran itu bagaikan kita sedang mengingat Allah gitu. Karena yang kita baca ini kan kalamullah, firman-Nya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Cara mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya salah satunya everyday open the Quran. Tiap hari buka Quran, minimal one day one ayah atau one day one juz atau one day one apalah, pokoknya bisa dibaca. Makanya kalau ada handphone sekarang yang keren-keren tuh ya. Iya sih, benar. Dibuka aja aplikasi tentang Quran, minimal kita pas buka, tiap hari kita baca Quran, minimal pengingat buat kita, oh hari ini saya harus ingat lagi sama Allah terus. Walaupun kita sudah ada 5 waktu, sholat 5 waktu, tapi minimal ada di luar itu kita jangan terlalu terlena dengan urusan dunia. Tapi minimal pas lihat Quran, oh ada artinya, walaupun kita tidak bisa menafsirkan langsung artinya, tapi minimal kita tahu, oh ini yang kita baca, ya. Oh ini maunya Allah tuh kayak gini, ya orang baik gimana ya, oh bertakwa gimana, oh nggak boleh marah ya kata Al-Quran, oh maafin orang ya. Jadi kita tuh terus kayak dibimbing sama Allah melalui Quran. Nah itu caranya, makanya sepanjang hayat, sepanjang masa, Quran itu yang aslinya ada di Lauhil Mahfuz itu, nah disebarkan di muka bumi ini untuk apa? Untuk kebahagiaan dan keselamatan umat manusia seluruh dunia dan alam semesta dan seisi-isinya dihitung. Jadi pokoknya baca aja deh. Yang nggak bisa baca Quran gimana? Buka Quran, Mbak, buka Quran, dilihat tuh hurufnya tuh, kan hurufnya aneh tuh. Ini huruf apaan nih ya? Dibaca, dilihat aja, dilihat. Suatu saat itu cahaya-cahaya huruf Quran sampai ke mata dan sampai ke hati kita, pasti ada keinginan kita untuk manggil ustadz, manggil ustazah untuk belajar baca. Iya, coba betul. baca Quran. Itu Iya. mukjizat Quran luar biasa. Iya, betul. Ingat seorang Sayyidina Umar bin Khattab? Iya. Ya, pada saat dia marah, adiknya Fatimah sedang membaca Quran. Ya, dibacakan. Saya belum mendengar tuh. Itu apa tuh? Itu dibacakan Quran nih, dan sampai akhirnya dia bisa luluh dengan bacaan Quran itu. Fatimah bacaan. Fatimah, jadi adiknya Sayyidina Umar bin Khattab, ya di rumahnya membaca Al-Quran, yang dibaca tentang Toha, ya surat Toha. Nah saat itu langsung Sayyidina Umar ingin langsung bertemu dengan Rasulullah. Ingin bertemu dengan Rasulullah, dan saat itu beliau ingin dimasukkan ke dalam Islam. Gara-gara ada apa? Ada bacaan-bacaan Quran. Makanya kata Rasulullah, yang membaca Quran dan yang mendengarkan sama pahalanya, tidak dikurangi sedikit pun. Tapi jangan terlena. Oh sama ya? Mendengarkan sama yang baca ya? Iya, nggak mau baca. Nggak mau baca. Ada keinginan untuk tadabbur Quran, baca Quran ya lebih baik. Betul. Nah ini tips supaya baca Al-Quran itu bisa kusyuk dan bisa cepat lancar membacanya tuh gimana? Ya kan kita harus belajar tuh tajwidnya, tahsinnya, cara membaguskan bacaan Quran, ya kan, ilmu-ilmunya gitu loh. Nah kalau dibaca setiap hari kayak orang hafiz Quran, penghafal Quran, terus diulang-ulang. Ada metodenya juga kan ya? Banyak metode. Sekarang 10 jam bisa membaca Al-Quran dengan cepat. Ya, 10 jam loh. Kebayang nggak? Ya kan? Berarti sehari udah bisa baca Quran. Gimana? Ada metode-metode sekarang. Kalau sekarang kan Iqra, Abatasa, Yaha, Ho. Iya, gitu kan. Semuanya kalau dulu kan ada fathah, ada kasroh, ada domah. Kalau sekarang mah langsung reret, jadi lebih cepat memang gitu loh. Jadi mudah-mudahan sih dengan acaranya sekarang kita ini mengajak saudara-saudara kita pemirsa ini semua untuk giroh semangat untuk membuka Quran dan membaca Quran. Pasti ada manfaatnya luar biasa. Pasti itu.
Udah banyak juga yang merasakan manfaatnya. Minimal tenang hidup. Iya betul, karena udah ada itu tadi pedoman itu tadi. Iya, dan sejuk lah pokoknya. Perjalanan hidupnya kita sejuk-sejuk aja dah, menyejukkan Quran itu. Menyejukkan, iya, amin. Iya, memang benar ya itu, A. Kita udah harus rehat lagi. Baik. Mbak Rara, nggak apa-apa ya, kita rehat dulu ya. Baik, Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini pemirsa, karena setelah break ini saya mau mengajak Anda untuk jalan-jalan nih. Jalan-jalan ke luar negeri tapi bernuansa Islami bersama Abinaya Tour and Travel. Jadi tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh Miliki hunian eksklusif 2 lantai di PIK 2. Lokasi sangat dekat dengan pusat fasilitas kesehatan, ibadah, dan pendidikan sekolah. Dapatkan penawaran super istimewa. Cicilan 7 juta rupiah per bulannya. Unit terbatas. Dapatkan penawaran super istimewa. Cicilan 7 juta rupiah per bulannya. Unit terbatas. Informasi lebih detail, hubungi Marketing Galeri PIK 2 di 021 588 8000. Acara ini dipersembahkan oleh Masih di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Masih bersama saya di studio ada Reza, ada Mbak Rara juga. Nah, di segmen kali ini kita mau ngajak pemirsa semua untuk jalan-jalan, melihat suasana Ramadan yang unik, tapi ini bukan di Indonesia, melainkan di kota Kairo, Mesir, di luar negeri. Asik. Masih penasaran dong? Ya udah langsung aja kita saksikan. Ini dia tayangannya bersama Abinaya Tour and Travel. Pemirsa, kali ini Halal Travel bersama Abinaya Tour and Travel akan mengajak kita melihat tradisi Ramadan di Kairo, Mesir. Di sini terdapat tradisi-tradisi unik yang menarik untuk kita ketahui bersama. Karena salah satu negara yang terkenal dengan kebiasaan Ramadannya yang unik dan istimewa adalah Mesir. Cara unik bangunkan sahur. Selama Ramadan, Musaharti melakukan pekerjaannya tiap dini hari. Musaharti adalah sebutan untuk orang-orang yang bertugas membangunkan masyarakat untuk makan sahur. Dia akan berjalan-jalan keliling kampung atau desa untuk memastikan setiap orang bangun sahur dengan cara memukul drum kecil, bernyanyi atau berteriak. Belanja kebutuhan khusus Ramadan. Beberapa hari sebelum dimulainya Ramadan, jalan-jalan, toko, dan pasar-pasar di Mesir akan ramai dengan orang-orang yang ingin berbelanja segala kebutuhan Ramadan. Semua orang akan membeli kue-kue unik khas Ramadan seperti basbausah, konafah, katayef, eldin, dan kurma wajib tersedia di meja rumah. Ada pula zabadi, medamis, dan tarsyid baladi. Pemirsa, selama Ramadan, kota-kota besar di Mesir seperti Kairo akan ramai dengan kegiatan-kegiatan sosial. Banyak pengusaha kaya menyediakan makanan untuk orang-orang miskin. Ada pula yang menyediakan makanan berbuka puasa gratis di hampir setiap sudut jalan. Waktu buka puasa di ibu kota Mesir, Kairo, terbilang unik. Saat matahari terbenam, tiba-tiba deru 4 meriam kuno dari benteng Saladin menggetarkan seluruh kota, menandakan saatnya iftar atau berbuka puasa.
Masjid-masjid pun serempak mengumandangkan azan maghrib. Selama Ramadan, masjid-masjid di Mesir akan dipenuhi jemaah terutama pada jam-jam sholat 5 waktu dan sholat tarawih. Anda akan mendengar suara Allahu Akbar menggema di mana-mana. Selama Ramadan, semua kota di Mesir akan dihiasi dengan fanus atau lentera Ramadan. Bangunan-bangunan, jalanan, masjid, hingga gang-gang kecil. Fanus umumnya terbuat dari rangkaian kaca berwarna, timah, dan cincin kawat yang kemudian di dalamnya diterangi oleh lilin. Namun seiring waktu, fanus kian berkembang dan kini tersedia dalam versi baterai. Ada beberapa cerita berbeda tentang asal-usul fanus. Salah satu cerita menyebutkan bahwa dahulu para perempuan Mesir hanya diizinkan melangkah keluar rumah selama bulan Ramadan. Dan untuk menandakan keberadaan mereka di jalan, mereka akan membawa lentera tembaga. Dengan demikian, para pria di jalan akan menjauh. Kebiasaan membawa lentera ini terus diterapkan hingga kini. Fungsinya sudah berbeda. Fanus sekarang digunakan sebagai hiasan penyemarak Ramadan dan lebih banyak dibawa oleh anak-anak di jalan-jalan. Hadi gör bakalım balda kendine kırmızı biberi sürmedim ama sürerim bu defa bastım mühürü görecek gününü. Yeay, Masya Allah, itu dia tadi ya tayangan Halal Travel bersama Abinaya Tour and Travel. Nah jadi ini bagi Anda yang berniat pengen umroh atau sekedar ingin menjelajahi luar negeri tapi pengen yang bernuansa islami gitu. Caranya gampang, bisa langsung aja menghubungi Abinaya Tour and Travel di www.abinayatur.com. Karena ini merupakan satu-satunya biro perjalanan haji dan umroh di Indonesia dengan jaminan perlindungan jiwa dan juga santunan umroh bagi ahli waris. Jadi ini bisa mewujudkan kesempurnaan ibadah Anda. Keren, Abinaya Tour and Travel. Ini kalau misalnya ngelihat Mesir tadi, saya rasanya jadi pengen langsung ke sana tuh nyobain kue-kuenya. Kayaknya enak ya Mbak Rara ya. Ada, maksudnya selain kurma dia ada juga tuh khas dari Mesirnya ya. Gitu baklava apa segala macam gitu kan. Dan dia juga Mesir itu punya banyak banget cerita-cerita Nabi dan juga Imam Syafi'i juga berasal dari Mesir kalau nggak salah ya. Betul. Ya. Jadi kisahnya tentang Nabi Musa, tentang Firaun, bagaimana di situ ada Sungai Nil, Sungai Merah, ya kan, Laut Merah, kejadian seorang Firaun ditenggelamkan, tapi akhirnya diselamatkan juga sama Allah jasadnya untuk diperlihatkan sampai sekarang. Yang ada di piramida di Mesir itu kan, itu kan makam-makamnya raja-raja Mesir waktu itu, Ramses I dan Ramses II. Ramses II ini termasuk Firaun. Jadi banyak kisah-kisah luar biasa seperti kejadian pertama kali juga Nabi Musa mendapatkan Taurat di situ dan Commandment di Bukit Turisina itu juga di sana. Bukit Sinai ya. Iya, jadi banyak kisah-kisah luar biasa. Tapi yang menarik tadi apa coba? Apa tuh? Di setiap sudut mau buka puasa tuh semua ada disiapkan buat buka puasa. Iya benar. Mudah-mudahan kita bisa ditiru sama kita ya. Amin, kita kan bisa di masjid-masjid tuh, di masalah-masalah ya. Tapi di tempat-tempat bisa kita tiru. Itu luar biasa. Luar biasa. Jadi semangat untuk berbaginya ya. Bukannya kita yang minta, tapi sebelum minta kita udah disediain duluan. Ini kita buka puasa bersama-sama, itu dia tuh nilai kenikmatan yang luar biasa. Oke, Mbak Rara, kita harus break lagi nggak apa-apa ya. Oke, pemirsa, setelah yang satu ini, tenang aja, kita masih balik lagi. Dan nah ini dia nih, kita mau ngajak Anda setelah ini untuk ikutan kuis berhadiah geprek bensu bagi berkah. Jadi tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Miliki hunian eksklusif 2 lantai di Pik 2. Lokasi sangat dekat dengan pusat fasilitas kesehatan, ibadah, dan pendidikan sekolah. Dapatkan penawaran super istimewa. Cicilan Rp7 juta per bulannya. Unit terbatas. Dapatkan penawaran super istimewa. Cicilan Rp7 juta per bulannya. Unit terbatas. Informasi lebih detail hubungi Marketing Galeri Pik 2 di 021 588 8000.
tayangan berita di JAK TV. Kini tampil berbeda. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Newsroom. Kita ke informasi selanjutnya. Update kabar terkini. Sudah perintahkan kepada Kapolri untuk menghentikan aksi-aksi teroris ini. Perdebatan, isu-isu hangat. Talk show akrab dan up to date. Kenaikan penerimaan itu sekitar 9,9%. Semua terangkum dalam Newsroom. Kembali lagi di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Nah, teman-teman semua, di segmen kali ini Bella mau ngajakin teman-teman untuk ikutan kuis geprek bensu bagi berkah bersama Sarwenda dan juga sahabatnya Yayam. Ini dia, silakan Sarwenda. Hanya di geprek bensu aja. Terima kasih Bella. Halo, selamat sore pemirsa Berkah Ramadan. Sekarang waktunya Sarwenda di sini buat nemenin Anda semua. Oh ya, aku juga mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga masih kuat dan yang pastinya harus semangat. Seperti Yayam yang ada di sebelah aku yang selalu joget karena dia masih semangat banget. Semangat ya Yayam. Sebentar lagi kita buka. Nah, supaya kalian semua tambah semangat lagi nih, aku mau ngajak Anda semua untuk ikutan kuis geprek bensu bagi berkah. Harga hemat rasa lezat. Ayam yang digunakan di geprek bensu asli by Ruben Onsu sudah bersertifikat halal MUI. Jadi aman banget. Nah, biasanya kita by phone, sekarang caranya gampang banget. Berbeda, melewat media sosial. Nah, buat Anda yang mau ikutan kuis, caranya gampang banget. Pertama-tama kamu tinggal follow dulu akun Instagramnya @geprekbensu dan @jaktvofficial. Habis itu, upload foto selfie keseruan kamu berbuka ataupun sahur kamu dengan geprek bensu pastinya. Lalu mention ke akun @geprekbensu dan @jaktvofficial. Nah, peserta dengan foto terbaik dan terunik akan dipilih menjadi pemenang. Tunggu apa lagi? Langsung pesan geprek bensu, lalu foto bareng teman-teman ataupun keluarga, lalu mention, dapetin hadiah. Dan ingat, hadiahnya pajak ditanggung sama pemenang. Dan jangan lupa ditambahkan hashtag geprek bensu JAK TV. Nah, penasaran kan pemenangnya di mana? Langsung dilihat di akun @jaktvofficial. Nah, kali ini nih spesial Ramadan ada yang beda. Saus opor ayam dari geprek bensu. Harganya 20.000. Bagi yang mikir, kayaknya aku nggak mau makan nasi deh, aku mau makan mie. Ada juga mie keju, 22.000. Udah kenyang, ada kejunya lagi, enak banget. Terus kalau misalnya bagi yang mau dessert, ada puding mangga, 5.000 aja. Kalau misalnya ada yang punya anak, ada juga nih bensu kids. Jadi ada yang original dan ada yang keju. Pokoknya semuanya lengkap. Mau apa? Orang dewasa, anak-anak semuanya ada. Ingat ya Yayam, jangan kelaparan. Dengerin menu-menunya yang enak itu. Tunggu sebentar lagi kita buka. Nah, terima kasih buat para pemirsa yang udah gabung ikutan kuis geprek bensu bagi berkah. Harga hemat rasa lezat. Ayam yang digunakan di geprek bensu asli by Ruben Onsu sudah bersertifikat halal MUI. Jadi yang pastinya aman buat kita semua. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Silakan Bella. Hanya di geprek bensu aja. Yeay, terima kasih Sarwenda dan juga Yayam. Bella juga mau mengucapkan selamat untuk yang sudah menang hari ini. Bagi yang belum menang atau yang belum sempat ikutan, tenang aja, besok kuis geprek bensu bagi berkah masih akan hadir di layar kaca Anda. Makanya jangan lupa besok-besok ikutan kuis geprek bensu ya. Oke? Oke, nah ini kan sebentar lagi nggak kerasa udah mau azan maghrib nih. Tapi sambil menunggu datangnya azan maghrib, Bella mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama Mbak Rara. Kan bisa dibilang Lebaran sebentar lagi gitu ya. Ada lagunya ya? Iya, Lebaran sebentar lagi gitu. Nah ini untuk menyambut Lebaran nih, ada nggak sih tipe-tipe hampers yang bisa ditawarkan Le Gourmet untuk para konsumennya?
Ya, jadi di Le Gourmet itu ada 3 tipe hampers, ada yang size A, ada B, ada C. Untuk A, B, C sendiri ada yang terbuka kayak gitu, nih ada juga yang tertutup kayak gini. Ini yang terbuka, ya, ini yang tertutup. Betul. Kalau untuk harganya itu kan kalau yang A itu yang 3.200.000. Kemudian kalau untuk yang B contohnya kayak gini. Jadi tuh bisa dibuka ya. Oh, boleh, siap. Aku bantu. Jadi, nah ini untuk B itu ada yang 4 besar, 4 kecil. Kalau yang A tuh besar semua. Harganya ini 2.725.000. Oke. Kemudian ada yang lebih kecil itu C, itu harganya 2 juta. Oke, ini yang C tertutup apa terbuka? Bisa tergantung request sih. Bisa tergantung request. Kalau misalnya untuk isinya sendiri nih Mbak Rara, aku buka aja nih, bisa ngeliat isinya. Bentar lagi udah buka puasa ini ya. Ini isinya antara terbuka dan tertutup sama atau konsumen bisa pilih? Aku maunya ini. Bisa pilih gitu. Sih, bisa pilih. Atau misalnya mau beli satuan juga bisa. Ini contohnya satuan-satuannya ini ada 2 tipe sih, ada yang warna silver sama yang putih, sama aja sih harganya semuanya 270.000. Kalau untuk yang lebih kecil itu harganya 228.000. Itu yang lebih kecil ya. Yang kayak gini nih yang lebih kecil. Oh, ini ukuran lebih kecil ya, Iya. nggak apa-apa. Jadi isinya sama enaknya sih pasti ya. Betul. Iyalah, Le Gourmet gitu loh. Ada nggak sih menu yang jadi favorit gitu biasanya hampers tipe-tipe kue yang sering jadi pesanan gitu? Kalau yang pasti favorit itu kayak kastengels sudah pasti. Kastengels, kemudian nastar, kemudian yang crispy cheese itu yang favorit aku, itu juga favorit. Aduh, enak ya. Aduh, bener-bener untung aja bentar lagi udah azan maghrib ya Mbak ya. Ya udah deh kalau gitu. Mending kita langsung break azan maghrib aja gimana ya? Ya udah, kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Pemirsa tetap bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Miliki hunian eksklusif 2 lantai di Pik 2. Lokasi sangat dekat dengan pusat fasilitas kesehatan, ibadah, dan pendidikan sekolah. Dapatkan penawaran super istimewa. Cicilan Rp7 juta per bulannya. Unit terbatas. Dapatkan penawaran super istimewa. Cicilan Rp7 juta per bulannya. Unit terbatas. Informasi lebih detail, hubungi Marketing Galeri Pik 2 di 021 588 8000. Masih ingat dengan mereka? Nah, bersiaplah untuk kembali tertawa. Kalau pengamen yang lain itu, dia sampingan. Mereka akan menghibur Anda. Obat apa? Lah, coba kau baca nih. Sudah tinja. Tawa Sutra di Jak TV ya. Epi, awal. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara Kultum Ramadan. Acara ini didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Salam dari timur, pesan damai untuk Indonesia. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa, Allah menyampaikan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan
di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk, penjelas dari petunjuk, dan sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Para ulama menyampaikan kenapa Ramadan itu demikian dimuliakan. Salah satu sebab yang utama adalah karena di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran. Maka kalau Anda mengejar kemuliaan dunia, lebih-lebih kemuliaan akhirat, dekatlah kepada Al-Quran. Kalau Anda ingin mendapat kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan, selalulah bersama Al-Quran. Para pemirsa, peradaban yang sering disebut dengan peradaban terbaik di atas bumi dibangun oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan isi dari peradaban itu adalah pengamalan dari nilai-nilai mulia Al-Quran. Tidak harus bapak-bapak dan ibu para pemirsa, ketika kita bicara tentang mendekat kepada Al-Quran, bicara tentang cinta Al-Quran, lalu itu berarti bahwa kita harus membaca sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya seluruh Al-Quran. Tidak mesti seperti itu. Di dalam sebuah athar disampaikan oleh salah seorang yang dulu bersama-sama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan bagaimana Rasul mendidik mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Kunna fi ahdi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kami berada pada masa Nabi, kami belajar 10 ayat. Dan 10 ayat ini tidak akan kami lewati ke 10 ayat berikutnya sampai kami benar-benar fasih membacanya, memahami isinya, dan berupaya mengamalkan tuntunan-tuntunannya. Fata'allamnal Qur'an wal ilma wal amal. Maka kami dapat 3 hal, kata beliau. Kami belajar membaca Al-Quran dengan baik, kami belajar memahami maknanya dengan komprehensif, dan juga berusaha untuk mengimplementasikan tuntunannya di dalam kehidupan keseharian. Membaca, memahami, dan mengamalkan. Ini 3 hal yang seharusnya memang ada di dalam interaksi kita dengan kitab suci Al-Quran, termasuk di dalam bulan suci Ramadan yang mulia ini. Malam-malam ketika kita tadarus, alangkah baiknya kita membaca 10-20 ayat atau 1 surah pendek. Misalnya yang ada di dalam juz Amma, kita baca 1 surah, lalu kita baca terjemahannya. Lalu kemudian kita baca kajian yang terkait dengan maknanya. Dan segera setelah itu, tidak usah tunggu lama. Esok hari, atau lusa, atau secepatnya, kita berupaya untuk mengamalkan tuntunannya yang mulia. Ketika kita mengintegrasikan antara membaca, memahami, dan mengamalkan, maka saat itulah Al-Quran akan hadir menjadi petunjuk yang nyata dan konkret dalam keseharian kita. Dan ketika petunjuk Al-Quran dengan semua nilai-nilai kebaikan yang ada di dalamnya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kita semua, umat Islam, insya Allah saat itu juga keberkahan akan berlipat-lipat terlimpah untuk negara kita yang kita cintai, Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk terus mendekat kepada Al-Quran, membacanya sebanyak-banyaknya, memahami tuntunannya, dan berusaha untuk mengamalkan ajarannya dalam keseharian kita. Kemudahan untuk itu semua hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara Kultum Ramadan. Acara ini didukung oleh
Saya Diana Dewi dari PT Suri Nusantara Jaya menyediakan daging segar, daging beku, daging olahan, aneka sayuran, daging ayam, daging kambing, serta bumbu masak. Selama bulan Ramadan, toko kami buka pukul 7 pagi sampai 9 malam di Jalan Keranggan Raya nomor 45. Dan saya Diana Dewi dari PT Suri Nusantara Jaya mengucapkan selamat berbuka puasa. Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Ramadan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Ramadan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan 1439 Hijriah. Semoga kita semua, seluruh bangsa Indonesia, mendapat berkah dari Ramadan yang membawa kedamaian dan kemuliaan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Mama hari ini masak nasi pakai kongbap. Ma, kok pakai kongbap sih? Kongbap baik untuk jaga gula darah Papa. Oh, bagus untuk diet, badan langsing. Kak, nasinya jadi bagus. Awali bulan baik dengan kongbap. Porsi sedikit, kenyang lebih lama. Dari sahur sampai berbuka. Kongbap enak. Makan nasi kongbap dulu yuk. Kongbap, jadikan puasa lebih sehat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Si Mama hari ini masak nasi pakai kongbap. Ma, kok pakai kongbap sih? Kongbap baik untuk jaga gula darah Papa. Oh, bagus untuk diet, badan langsing. Kak, nasinya jadi bagus. Awali bulan baik dengan kongbap. Porsi sedikit, kenyang lebih lama. Dari sahur sampai berbuka. Kongbap enak. Makan nasi kongbap dulu yuk. Kongbap, jadikan puasa lebih sehat. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, hanya untukmu-lah puasaku. Aku beriman padamu dan dengan rezekimu-lah aku berbuka puasa. Semoga puasa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi puasa kita yang terbaik. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Ramadan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Ramadan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Acara ini dipersembahkan oleh Kembali lagi di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Bella mau turut mengucapkan selamat berbuka puasa nih untuk Anda pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada. Selamat berbuka puasa, semoga hari ini puasanya semuanya lancar dan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, ini kalau misalnya udah menjelang 1 jam nih, sebenarnya udah nggak kerasa, sebentar lagi kita udah harus pamitan gitu ya. Tapi sebelum itu, terkait dengan apa ya tema kita hari ini, hakikat nuzulul Quran, ada nggak yang masih mau ditanyain? Mungkin Mbak Rara ada yang mau ditanyain sama A sebelum kita pamitan? Ya, jadi inti dari hakikat nuzul Quran itu apa sih, A? Iya, jadi intinya itu sebetulnya untuk menyelamatkan umat manusia di dunia, ya. Jadi turunnya Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia, the way of life lah, ya. Apa jalan hidup buat kita, biar kita ini selamat, biar kita ini bahagia, biar kita ini segala sesuatu yang kita lakukan ini sesuai dengan apa yang kita inginkan juga, gitu loh. Dan yang pasti Al-Quran diturunkan sebagai penyejuk, sebagai pengobat, penyembuh, dan sebagai sesuatu yang luar biasa buat kita, yang bisa kita ini terselamatkan dengan kita mengikuti Al-Quran dan mengamalkan isinya. Dan ingat, perjuangan Rasulullah ini ya, 23 tahun diturunkannya Al-Quran itu bertahap, sampai terakhirnya Rasulullah meninggal dunia, dan kita harus terus menjalankan sampai akhir hayat ini, terus berada di
diimami oleh Al-Quran. Karena suatu saat nanti kita juga akan ditanya siapa imam kita. Semoga kita bisa menjawab Al-Quran. Karena itu menjadi pedoman hidup kita di dunia dan kelak di akhirat. Akan menjadi syafaat buat kita yang sampaikan tadi. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Siapa yang suka membaca Quran, tadabbur Quran, mengkaji Quran, maka dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah di akhirat kelak dari apa yang dibacanya. Apa yang kita sampaikan, kalamullah, firman-Nya Allah, itu menjadi suatu saat menjadi pertolongan buat kita gitu. Jadi syafaatnya luar biasa Al-Quran ini. Dan yang pasti insya Allah hidup kita akan lebih baik kalau kita mengikuti apa yang ada di dalam isi Quran. Amin, amin. Nah ini cara kita untuk saling mengingatkan untuk selalu mengkaji Al-Quran gitu, atau gimana caranya dari orang yang nggak bisa baca Quran tapi dia pengen banget mempelajari Al-Quran lebih dalam gitu. Mumpung ini momennya lagi bulan Ramadan gitu. Ya banyak ustazah yang bisa dipanggil aja private ke rumah, atau misalnya sekarang ada pelatihan baca Quran, 10 jam bisa langsung bisa baca Quran. Iya itu cepet banget ya. Cepet banyak ya, cepet banget kan ya. Jadi sekarang banyak kok materi atau hal-hal yang bisa orang untuk semangat untuk bisa baca Quran gitu. Kan orang ada kekhawatiran, aduh kayaknya susah gitu, belak bahasanya kan susah banget baca Quran. Ya belum ada tanda bacanya, tajwidnya apa segala macam gitu. Tapi kalau kita nyoba niatnya baik, niatnya sudah kuat, insya Allah dimudahkan sama Allah kok. Insya Allah pasti itu suatu kepastian dari Allah. Kalau kita sudah niat baik, ilmunya ada, belajar sabar lagi, baca Qurannya, kemudian dengan keikhlasan lillah karena Allah, insya Allah jadi sempurna ibadah kita. Ya, mantap. Ini udah nggak cuma obrolan belaka ya, tapi emang sudah ada bukti nyatanya juga bagi orang-orang yang mungkin dia niat untuk mengkaji Al-Quran secara benar-benar, kemudian dimudahkan gitu oleh Allah. Pernah melihat di mana ya suatu komunitas yang tunanetra membaca Quran dengan braille-nya, tapi mereka bisa menghafal Quran. Masa sih kita yang diberikan sama Allah kelebihan pandangan bisa melihat, tidak ada keinginan untuk membaca Al-Quran. Beliau-beliau aja yang tidak bisa melihat Al-Quran mau untuk belajar Quran dan bisa menghafal Quran sampai 30 juz. Ini luar biasa kata Asy. Jadi bersyukurlah dengan kita dikasih penglihatan, panca indera yang lengkap gitu ya. ini. Betul. Masa sih buka Quran doang nggak mau dan mempelajarinya. Insya Allah nanti Allah gerakan kita untuk bisa terus menjadi orang-orang yang baik. Betul kan ada juga istilah there is a will, there is a way gitu ya. Dimana ada kemauan pasti ya cara jalan mah ada aja gitu. Keren tuh bahasa. Iya sih, mungkin itu juga ini masih mumpung masih dalam momen bulan Ramadan, apalagi kan masuk ke dalam nuzul Quran gitu. Dan kan. ingat ya, Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Iya, bulan Ramadan. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan di dalamnya ada petunjuk dan pembeda mana yang hak, mana yang batil. Betul. Jadi kita diarahkan. Diarahkan pada yang hak pastinya ya. Iya, amin. Amin, Rabbal Alamin. Terima kasih banyak sama-sama, atas waktunya dan juga sharingnya, Masya Allah banget nih. Dan Mbak Rara juga terima kasih. Udah mau nemenin aku nge-host hari ini. Jadi nggak sepi kalau ada Mbak Rara. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Dan pasti saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk para sponsor kita hari ini ya. Ada dari Abinaya Tour and Travel dan ada dari wardrobe yang saya kenakan. Ini wardrobe by Is and Hijab by Zayana yang dibuat menggunakan serat alami tencel. Dan ada juga dari Le Gourmet ya Mbak ya. Iya, Le Gourmet Bread Boutique dan pastinya Hanamasa, restoran Jepang pertama di Indonesia bertaraf internasional dengan konsep self-service. Dan juga untuk geprek bensu, harga hemat, rasa lezat. Terima kasih banyak. Untuk pemirsa juga terima kasih banyak sudah nemenin kita selama 1 jam. Kita ketemu lagi besok ya. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Anda telah menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh